warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakirat Akbar Ayubi dengan NIM 240101100039. Saya berasal dari kelas A, semester 3, jurusan Ilmu Komputer. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara agar kita bisa create user, read user, update user, delete user, ataupun melakukan searching pada database yang kita buat dengan menggunakan dua bahasa pemrograman, PHP dan juga dua software, yaitu Visual Code Studio untuk kita coding dan software XMPP untuk menjalankan MySQL dan untuk membuka PHP MyAdmin. Oke, langsung saja ke tahap pertama. Kita buka XMPP. Setelah kita membuka XMPP, kita klik Start pada modul Apache. Nah, bukan pada modul Apache saja, karena kita ingin menjalankan MySQL untuk database-nya, jadi kita harus klik Start juga pada modul MySQL. Oke, setelah keduanya berjalan seperti ini, kita close XMPP-nya, maksudnya di minimize. Kemudian kita buka aplikasi Visual Code Studio. Nah, kita sudah membuka aplikasi Visual Code Studio dan sekarang kita akan coding mulai dari awal, yaitu mulai dari koneksi untuk PHP-nya. Oke, langsung saja di sini kita ketik PHP. Oke, kemudian kita kasih spasi, kemudian tanda $. Hostname-nya di sini kita isi pakai localhost saja ya. Localhost. Nah, kemudian untuk username-nya bebas, kalian mau pakai apa. Sini saya pakai root saja. Nah, kemudian untuk password kita kosongkan saja, titik koma di akhir. Nah, di bawah password kita tulis nama database kita. DB name. Tapi kita isinya belakangan. Kita tulis saja dulu, karena kita belum membuat database ya. Nah, kemudian di bawah DB name kita ketik port. Portnya diisi pakai apa? Portnya diisi pakai, bentar ya. Portnya diisi pakai yang ini, port yang MySQL-nya. Ini kan MySQL. Nah, ini portnya 3306. Maka kita isi portnya dengan 3306. Nah, belum selesai, di bawahnya kita kasih spasi, kita tulis con sama dengan mysqli_connect. Nah, kita $hostname, username, password, DB name atau database name, kemudian koma lagi yang terakhir port. Nah, kita kasih. Nah, oke, jika sudah, langsung saja kita kembali membuka XMPP. Kemudian kita klik tombol admin pada bagian modul MySQL. Nah,
Jadi di sini browsernya bebas, kalian mau pakai Microsoft Edge atau Chrome bebas, tapi di sini saya menggunakan browser bawaan laptop yaitu Microsoft Edge. Kemudian kita buat database baru. Nah, sesuai dengan soal yang sudah diberikan oleh dosen, kita membuat nama database-nya dengan menggunakan db_nim kita, guys. Nah, setelah itu kita scroll, kemudian kita cari di bagian Latin 1, kita pilih Latin 1 _ Swedish ya, yang ini. Kemudian kita klik create. Oke, ada sedikit kesalahan. Saya lupa menghapus database yang ini. Kita hapus dulu, kita bikin yang baru aja. Kita drop. Oke, berhasil ya. Kemudian kita buat ulang lagi yang tadi db. Nah, kemudian pilih Latin 1 Swedish G. Oke. Setelah itu kita create. Nah, nama tabelnya di sini sesuai dengan perintah yang ada di soal. Untuk nim genap menggunakan nim_supplier nama tabelnya. Sedangkan untuk nim ganjil menggunakan nim_barang. Karena saya nim ganjil di sini, maka saya menggunakan nama tabelnya nim saya kemudian _barang. Seperti ini. Kemudian kita klik create. Nah, untuk namanya kita isi saja ID barang, nama barang. Nah, untuk di bagian nama barang, karena itu menggunakan tulisan bukan angka, maka kita ubah ke varchar. Nah, dan untuk tabel ID barang, di sini kita jadikan dia primary key. Nah, kemudian untuk value-nya kita kosongkan. Kita pakai auto increment. Bagaimana cara auto increment? Centang saja pada bagian AI. Nah, kemudian setelah itu kita klik save. Nah, sudah kita klik save dan database kita sudah dibuat, sudah jadi. Maka kita kembali lagi ke koneksi PHP atau kembali ke Visual Code. Kita isi database db_name kita dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah jadi, langsung saja kita ke bagian create user, guys. Nah, untuk create user, sama saja kita tulis PHP. Kemudian include di sini kita tulis koneksi PHP tadi ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita tulis apa saja yang ada di database kita tadi, yaitu database kita ada ID barang sama dengan $_post _post, kemudian kurung kurawal kita tulis ID _barang _2401110039. Nah, kita salin saja. Nah, ID barangnya kita rubah menjadi nama barang di sini. Pokoknya sekalian sesuaikan saja dengan isi yang ada di database kalian tadi. Kita ubah ke nama. Dan ini kita paste lagi. Nah, ini kita ganti menjadi harga. Setelah itu kita paste lagi. Ini dulu kita ganti stok. Kemudian juga kita ganti stok. Oke. Ini belum selesai, di bawahnya kita masih perlu menambahkan query, guys. Query sama dengan tanda petik insert into, kemudian setelah ini kalian tulis nama tabel kalian apa. Nama tabel saya di sini adalah
2401 underscore barang. Bang, ngelihat nama tabelnya di mana? Ngelihat nama tabelnya itu di sini, guys. Nah, ini ya nama tabel kita ini. Tuh, nih. Ini ya nama tabel kita. Nah, kita kembali lagi ke Visual Code. Setelah itu kita kasih tanda kurung, kemudian kita tulis kita nggak usah tulis ID barang di sini. Kenapa? Karena ID barangnya udah pakai auto increment. Jadinya kita nggak perlu tulis lagi di query-nya ya. Jadi kita tinggal tulis saja langsung ke bagian nama barang, nama underscore barang underscore 2401011039 ya. Hati-hati jangan sampai typo. Kemudian lanjut ke harga. Kemudian koma lagi, kita lanjut ke stok. Nah, setelah itu kalian tutup kurung. Belum selesai, kalian jangan lupa menambahkan value. Tambahin yang ini ya. Nih. Di value-nya juga kita nggak perlu nulis ID barangnya lagi, karena ingat untuk create user itu pakai auto increment tadi sesuai yang dengan yang sudah kita buat di database-nya. Kita tulis di sini values, kemudian kurung. Nah, di sini nama barang. Ya, kita koma. Harga. Waduh, salah. Tuh, bentar guys, kita pakai bootstrap aja biar rapi. Nah, setelah harga kita koma lagi stok guys. Stok. Kemudian kita tutup kurung, kita set. Nah, di bawahnya kita tulis SQL sama dengan mysqli underscore query query. Aduh, typo guys. Query. Yap. Nah, di sini kita tulis logikanya if SQL. Kemudian di sini data status data lagi status data berhasil dibuat. Nah, kemudian di sini kita tulis else. Else-nya di sini untuk else-nya di sini ketika datanya gagal dibuat ya. Status kemudian sama dengan 400. Nah, data status sama dengan data gagal dibuat. Kita akan coding sampai selesai. Nanti untuk run-nya atau jalankannya kita di akhir saja ya. Kita coding saja dulu. Print, itu kita tulis print underscore r.
Nah, kita tulis JSON underscore encode. Value-nya di sini, value-nya itu datanya guys ya. Value-nya kita jelas pakai data. Kemudian set. Nah, sudah selesai untuk coding dari create user. Kita lanjut untuk membaca usernya atau read user. Nah, untuk read user di sini sama awal-awal pasti tulis seperti ini PHP. Nah, kemudian include-nya ke koneksi PHP. Nah, kita tulis query sama dengan select from, kita tulis nama tabel kita yang di database tadi. Nah, kemudian nih SQL sama dengan mysqli underscore query query lagi ya. Nah, if ini untuk logikanya, SQL die, mati guys, serem artinya. Kita tulis di sini SQL error kasih spasi, mysqli kemudian underscore SQLi underscore error. Nah, di sininya kita tulis con. Nah, oke, kita lanjut. Kita tulis logika while row sama dengan mysqli underscore fetch assoc Nah, kita tambahkan tanda kurung apa namanya itu di situ. Nah, kita tulis data kurung kurawal di sini logika if empty data kemudian ini status belum ada. Echo JSON encode data. Jangan lupa tambahkan dana ini ya.
Nah, kita sudah selesai untuk create user. Selanjutnya kita lanjut ke update user. Kalau update user itu codingannya nggak terlalu panjang, normal-normal aja. Langsung saja kita tulis PHP seperti biasa, include koneksi titik PHP. Nah, kalau mau cepat kita ke create user, kemudian kita salin ini, salin, kita ke searching, kita paste. Nah, setelah itu di sini kita tulis query sama dengan update, tulis nama tabel kita, kita tulis set untuk ID barang, kita tulis di sini ID barang, nah kemudian kita tulis di sini untuk datanya itu apa. Nah, itu kita koma, kita kasih spasi, nama underscore barang underscore. Nah, aduh ini kita pakai view, kita pakai WordPress aja ya. Kemudian kita lanjut ke harga. Tulis di sini datanya. Kemudian di sini stok. Sama dengan datanya. Nah, belum selesai sampai di stok. Kita di sini tulis where, di mana. Where ID underscore barang. Nah, ditulis di sini SQL sama dengan MySQLi underscore query on nah di bawahnya kita tulis logika if. Berhasil diubah, ini karena kita update makanya kita pakai diubah, karena kan kalau udah diupdate pasti ada yang berubah kan, begitulah logikanya. Else di sini kita tulis data
sama dengan data gagal diubah. Nah, selanjutnya di bawahnya kita tulis print r JSON encode, kemudian value-nya di sini data. Oke, sudah selesai untuk codingan update user.php. Kita lanjut ke bagian searching. Nah, untuk searching di sini lumayan panjang ya kodenya. Kita sabar saja. Include koneksi karena koneksi itu akarnya. Di sini kalau searching kita pakainya keyword. Keyword itu kata kunci. Nah, kata kunci di sini kita klik saja keyword sama dengan underscore get ya. Get keyword. Seperti ini. Nah, kita tulis di bawahnya if typo. If keyword di sini 400, koma message-nya di sini tulisnya message-nya keyword belum diisi. Exit untuk kembali guys. Nah, kemudian kita lanjut SQL sama dengan mysqli underscore query. Nah, titik con kita ini select bintang from, kita tulis nama tabel kita yang tadi, terus di sini where id underscore Nah, setelah itu kita tulis like persen keyword. Salin Ctrl C. Nah, setelah kalian salin, kalian kasih spasi di sini, or
or, kita paste aja yang tadi kita kasih view word wrap. Sabar, sedikit ada yang error. Lagi sampai stop guys ya. Kita tulis saja seperti ini, like nah kita tulis lagi or, kemudian ke stock underscore spasi like, kemudian ini persen dollar keyword. Nah setelah itu kalian kasih titik koma, itu dia. Nah setelah itu kalian kasih spasi. Kalian mau kasih spasi atau enggak, kita tulis logikanya di sini, my SQLi underscore nom rows. Nah kita kasih datanya di sini SQL, kemudian kita kasih kurung, echo bukan JSON decode ya, salah, JSON encode. Nah, value-nya di sini kita kurung kerawal aja. Status message, pesannya data ditemukan. Kenapa ditemukan? Kan kita mencari. Kalau mencari mah pasti ditemukan dan tidak ditemukan ya. Logikanya simpel saja, jangan dipersulit. Kita tulis lagi data my SQLi underscore fetch all. Nah ini SQL koma my SQLi esok. Nah sudah. Setelah itu kita ke logika else-nya. Nah setelah itu logika else-nya itu sama, pakai echo dan JSON encode. Setelah itu status 404. Kenapa 404? Karena kan error, kalau error biasanya 404 ya. Message nih, data tidak ditemukan. Titik koma.
Ya, sudah selesai untuk codingan searching TPHP-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir untuk daily user, hapus data ya. Ya, sama saja kita tulis PHP include, wajib ini ya, include koneksi TPHP, kemudian kita oke. Nah, kita kalau nggak delete cukup kita tulis ID barang aja. Di barang underscore 40111039. Nah, di bawahnya kita tulis query sama dengan delete from. Kita tulis nama tabel kita, kemudian underscore barang, where ID underscore barang underscore 2401 itu sama dengan ID barang. SQL sama dengan mysqli underscore query. Nah, di dalamnya kita tulis con, query. Nah, if SQL data berhasil dihapus karena kita ingin menghapus data. Nah, di sini kita tulis else data status, kemudian sama dengan 200 status sama dengan 400 ya, data gagal dihapus. Set. Seperti biasa di bawahnya kita tulis print R. Nah, sudah selesai untuk codingannya dari koneksi sampai ke delete. Jadi di sini lengkap, ada create, read, update, delete, dan search. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk proses pembuatan database. Tentu saja kita mulai dari create user karena membuat. Oke, kita bisa lihat di sini data kita masih kosong, belum ada apa-apa, masih kosong melompong. Jadinya untuk menjalankan PHP ini, kita menggunakan ekstensi di VS Code yang bernama Echo AP for VS Code. Nah, caranya sangat simpel di sini. Pertama, kalian buka browser kalian. Nah, selanjutnya kalian tambahkan tab baru. Ini cara saya ya. Ada beberapa cara yang berbeda, tapi saya menggunakan cara ini. Kemudian kalian Ctrl A, Ctrl C, link yang ada di localhost ini. Kemudian ke new tab. Kalian paste. Setelah itu kalian hapus
Nah, sampai sini di bagian PHP My Admin ya, kalian ganti menjadi nama folder tempat codingan PHP kalian. Kalau folder saya bernama Web Mobile. Setelah itu kita enter. Nah, di sini bakal masuk ke directory folder kita. Ada apa saja dalam folder kita sesuai ya. Ada create user, ada delete koneksi dan lain-lain. Nah, setelah itu kalian salin ini. Kemudian kalian kembali lagi ke VS Code. Kalian masuk ke Echo API. Nah, kalian klik yang ini HTTP 122 request. Kemudian kalian enter URL-nya. Lalu di akhirnya kalian tambahkan yang mana yang kalian mau lakukan. Karena saya di sini ingin create user dulu, maka saya tulis create user.php. Nah, setelah itu di kolom body, kalian pergi ke body, pilih form data, kemudian kalian isi key-nya sesuai dengan yang ada di database kalian ya. Nah, value-nya khusus untuk create user, value-nya kita kosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena sebelumnya ketika membuat database tadi, kita sudah mencentang agar value-nya itu auto increment, terisi otomatis, khusus untuk create. Tapi untuk update user dan delete user itu nanti berbeda ya caranya. Nah, di sini kita tulis nama barang underscore 240101100039. Nama barangnya kalian bebas mau kasih apa. Saya tulis sabun aja deh, sabun. Nah, harga sabun ya 4.000 lah, murah meriah aja. Nah, stock underscore. Nah, untuk stok kita 40 biji aja. Nah, setelah kalian isi seperti ini, kalian klik di pojok kanan atas ada tulisan send. Nah, setelah kalian send, muncul notifikasi seperti ini di bawahnya ya, data berhasil dibuat. Nah, setelah itu kalian cek ke database kalian di browser kalian. Kalian kalau belum kelihatan, kalian reload aja. Tada, muncul sabun. Ya, berhasil ya di sini ya. Muncul database-nya. Oke, kemudian berikutnya kita lanjut ke bagian read user. Dan tadi ada sedikit error, saya lupa menambahkan tanda seru di bagian if-nya. Sehingga tadi SQL-nya error dan tidak terbaca, tapi sekarang sudah saya fix. Dan di sini tadi saya lupa mengganti menjadi result ya. Awalnya kan status nih dua-duanya nih. Tapi setelah saya cari-cari ternyata saya salah di sini dan saya harus menggantinya dengan result. Oke, langsung saja kita jalankan read user. Read user hanya perlu mengganti bagian URL-nya saja dengan read user, tidak usah perlu mengisi body apa segala macam. Langsung saja kita send. Nah, dan berhasil muncul di sini data yang sudah ada di dalam ini ya, di dalam database kita tadi. Ini hasilnya muncul. Nah, setelah itu kita lanjut ke update user. Nah, untuk update user ini kita ganti saja update user. Kemudian di sini kita wajib mengisi datanya ya. Datanya kita samakan seperti yang sudah kita isi untuk data sabun tadi. Nah, bedanya untuk update user itu value untuk ID barangnya wajib kita isi. Karena kalau nggak diisi ya apa yang mau diubah gitu kan? Karena auto increment tadi hanya berlaku untuk create user, sedangkan untuk update user dan delete user itu harus mengisi value-nya. Karena jika kita tidak mengisi value-nya, maka dia tidak akan tahu ID mana yang harus dirubah, kolom mana yang harus dirubah gitu. Kita isi saja ID barangnya di sini 1, kemudian ini kita copy aja. Nah, di sini kita isi nama barang.
nama barang, value-nya sabun, kemudian harga. Nah, saya bakal merubah nama harganya menjadi 3,5 diskon. Nah, stoknya karena diskon nih, jadinya banyak yang beli kan nih karena diskon. Stoknya kita tipiskan, stoknya menipis dari 40 jadi 25 sekarang. Nah, kalau sudah terisi langsung saja kita klik send. Nah, di sini tulisannya berhasil, data berhasil diubah. Apakah benar berhasil diubah? Mari kita cek langsung di database-nya. Oke, di sini belum keubah, kita reload aja. Ya, dan benar. Setelah itu datanya berubah. Harganya menjadi 3.500 dan stoknya berubah menjadi 25. Oke. Nah, jadi karena ini hanya ada satu data, kalau satu data kan nggak perlu dicari. Jadi saya akan menambahkan data baru supaya nge-search-nya enak gitu. Kita tambah di sini create user. Nah, value-nya kita kosongkan. Di sini kita menjual shampoo. Nah, harganya 2.000 lah. Stoknya di sini 50. Nah, setelah itu kita klik send. Oke, data berhasil dibuat. Kita cek. Oke, benar data berhasil dibuat. Ini data sampo-nya sudah muncul. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian searching, yaitu mencari. Nah, di sini tadi kita sudah memasukkan dua data, yaitu sabun dan shampoo. Ya, sabun dan shampoo ini sudah kita masukkan. Nah, jadi untuk searching ini kalian tidak perlu tulis ngisi-ngisi kolom seperti yang sebelumnya, itu nggak perlu. Searching ini mirip-mirip sama read user, nggak perlu ngisi-ngisi kolom. Tinggal kalian tambahkan saja di ujungnya ini, yaitu tanda tanya, kemudian keyword sama dengan. Nah, kalian bebas mau ketik angka atau huruf, asalkan angka sama hurufnya itu ada di dalam data kalian. Misalkan di data kalian nggak ada huruf Z, ya kalau kalian ketik Z ya otomatis data tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Kita tulis saja 50 di sini. Nah, kita klik send. Nah, data ditemukan. Tuh. Karena kedua data ini sama-sama memiliki angka 5 dan 0, maka dua-duanya ditemukan. Coba kita pakai huruf SH. Nah, maka yang ditemukan shampoo saja, karena yang ada huruf SH-nya hanya shampoo saja. Oke, untuk bagian terakhir kita ke delete user. Delete user, del user .php. Nah, kita ke body, kita form data. Nah, kita isi Nah, di del user juga kalian wajib mengisi value-nya, karena kalau kalian nggak ngisi value-nya, ya otomatis bingung dong mau ngapus yang mana. Nah, saya di sini ingin menghapus data sabun. Saya tulis 1 karena value dari ID dari sabun tadi adalah 1. Oke, ini kita copy aja, paste, kemudian nama sabun. Nah, ini tadi harga 3.500 ya, 3.500. Kemudian stoknya, stok tadi 25 ya. Oke, tulis 25, kemudian kita send. Oke, data berhasil dihapus ya. Di sini tulisannya. Kita cek ke database-nya, apakah datanya berhasil dihapus. Kita reload. Yap, berhasil dihapus. Data sabun menghilang dan yang tersisa hanya data shampoo. Oke.
Jadi singkatnya itu dia tutorial agar kita bisa melakukan create, read, update, delete dan search pada database menggunakan dua software yaitu Visual Code Studio dan XMPP untuk menjalankan MySQL dan untuk membuka PHP-MyAdmin-nya. Oke, itu dia video singkat, nggak singkat sih, itu dia video lumayan panjang dari saya bagaimana cara untuk membuat database di menggunakan Visual Code dan XMPP. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan dalam video. Saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.